Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai perkembangan hukum fikih Islam pada periode Imam Syafi'i. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan Alen, Anjani, Jihan, Ophelia, Priscilla, Safia, dan Teona. Sebelum masuk ke inti materi, saya akan menjelaskan mengenai masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan hukum fikih Islam. Jadi periode ini berlangsung sekitar 250 tahun lamanya, dari abad ke-7 hingga abad ke-10 Masehi, yaitu pada masa Khalifah Umayyah dan Abbasiyah. Di masa ini, hukum fikih Islam mencapai puncak perkembangannya. Lahirlah para ahli hukum yang merumuskan garis-garis hukum fikih dan teori-teori hukum yang hingga kini masih digunakan oleh umat Islam. Gerakan ijtihad pun berkembang, yaitu gerakan untuk menggunakan seluruh kemampuan pikiran dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, serta merumuskan hukum yang relevan dengan kehidupan umat Islam. Orang yang melakukan usaha yang demikian itu disebut sebagai mujtahid, yakni orang yang berijtihad menurut kualitas dan hasil karyanya. Para mujtahid dapat dibedakan atau diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak yaitu para ulama yang pertama kali mengusahakan terbentuknya hukum fikih Islam berdasarkan ijtihad mereka tentang ayat-ayat hukum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Untuk mazhab Syafi'i misalnya, mujtahid mutlaknya adalah Asy-Syafi'i itu sendiri. Selanjutnya ada mujtahid mazhab. Mujtahid mazhab adalah orang yang meneruskan dasar-dasar ajaran yang telah diberikan oleh mujtahid mutlak. Yang ketiga adalah mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa yaitu orang yang melanjutkan pekerjaan mujtahid mazhab untuk menentukan hukum suatu masalah melalui fatwa ataupun nasihatnya. Dan yang terakhir adalah ahli tarjih. Ahli tarjih adalah orang-orang yang dengan ilmu pengetahuan yang ada padanya dapat membanding-bandingkan mana yang lebih kuat di antara pendapat-pendapat yang ada, serta memberi penjelasan ataupun komentar atas pendapat yang berbeda yang dikemukakan oleh para mujtahid yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, kami akan membahas Muhammad Idris Asy-Syafi'i dan kondisi fikih sebelumnya. Imam Syafi'i adalah salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam. Ia lahir pada tahun 767 Masehi di Gaza, Syam, dan dilahirkan dari seorang ayah keturunan Quraisy Bani Muthalib. Beliau tumbuh sebagai anak yatim yang hidup dalam kemiskinan. Namun, ia menunjukkan kecerdasan luar biasa, terutama dalam penghafalannya. Imam Syafi'i memulai perjalanan ilmunya dengan tinggal bersama kabilah Hudzail untuk belajar bahasa Arab yang fasih. Kemudian, ia menuntut ilmu di Makkah hingga diizinkan berfatwa. Imam Syafi'i belajar hukum fikih dari para mujtahid mazhab Hanafi dan Maliki. Saat itu, perkembangan fikih Islam terbagi ke dalam dua aliran besar. Ahlul Ra'i dipelopori oleh Abu Hanifah lebih menekankan penggunaan akal dan qiyas. Sementara itu, Ahlul Hadis dipelopori oleh Malik bin Anas lebih berpegang pada Al-Quran, hadis, dan praktik masyarakat Madinah. Kemudian, Imam Syafi'i berhasil menggabungkan melalui perumusan metodologi hukum Islam yang lebih sistematis. Oke, selanjutnya yaitu perkembangan hukum fikih Islam pada periode Imam Syafi'i, yang dimana dalam lahirnya ilmu usul fikih, itu dalam kepustakaan hukum Islam, dia disebut sebagai Master Arsitek, ataupun juga Arsitek Agung, yang dimana sumber-sumber hukum Islam, karena dialah ahli hukum Islam yang pertama, yang menyusun ilmu usul fikih, yakni ilmu tentang sumber-sumber hukum fikih Islam. Dia juga terkenal karena mempunyai dua pendapat mengenai masalah yang sama yang dikeluarkannya di dua tempat yang berbeda, karena adanya perbedaan waktu, situasi, dan kondisi. Pendapat yang dikemukakannya itu ketika ia berada di Baghdad, Irak, yang dimana terkenal dengan nama gaul Gadim ataupun juga pendapat lama. Dan juga pendapat yang dikeluarkannya di Kairo, Mesir, di tempat ia meninggal dunia, dikenal dengan pendapat baru ataupun juga disebut sebagai gaul Jadid. Adapun juga penetapan sumber hukum yang jelas, yang dimana dalam buku Ar-Risalah dikemukakannya bahwa sumber-sumber hukum fikih Islam adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan juga Istisyab. Kita melihat pada masa sebelum Imam Syafi'i, terdapat dua aliran besar dalam pemikiran hukum Islam, yaitu Ahlul Hadis yang lebih berpegang pada teks hadis dan Ahlul Rai yang lebih mengutamakan penggunaan akal atau rasio. Imam Syafi'i berhasil menyatukan kedua pendekatan ini dengan menempatkan hadis sebagai sumber utama setelah Al-Quran, tetapi tetap memberikan ruang bagi penggunaan akal melalui metode kias. Dengan demikian, pemikiran hukum Islam menjadi lebih seimbang antara teks dan rasio, tidak terlalu kaku, namun juga tidak bebas tanpa batas. Imam Syafi'i secara tegas menolak penggunaan istisyan sebagai metode penetapan hukum. Istisan adalah penetapan hukum berdasarkan anggapan yang baik menurut akal tanpa didasarkan pada dalil yang kuat. Menurut Imam Syafi'i, penggunaan istisan tanpa membuka peluang subjektivitas dan menyebabkan seorang seolah-olah membuat hukum sendiri. Oleh karena itu, beliau lebih menekankan penggunaan kias yang memiliki dasar yang jelas serta tetap merujuk pada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam. Dalam perkembangan hukum Islam, Imam Syafi'i memiliki peran penting dalam memperkuat kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, yang menegaskan bahwa hadis memiliki otoritas yang mikat dan harus dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Selain itu, beliau juga menetapkan kriteria hadis yang dapat dijadikan hujah, sehingga penggunaannya menjadi lebih terkontrol dengan ilmiah. Dengan demikian, Imam Syafi'i berhasil menempatkan hadis pada posisi yang sangat penting dalam sistem hukum Islam dan menjadikannya sebagai landasan utama dalam pengembangan fikih. Dari materi yang telah disampaikan tadi, lahirlah mazhab Syafi'i yang kemudian berkembang dan menjadi salah satu mazhab besar dalam Islam hingga saat ini. Mazhab Syafi'i saat ini telah diikuti di berbagai wilayah di dunia, di antaranya adalah Mesir, Palestina, Muang Thai, Filipina, Malaysia, dan Indonesia.
Selain itu, mazhab ini juga dianut di beberapa daerah lainnya, seperti Syria, Libanon, Irak, serta India. Penyebaran mazhab Syafi'i ke berbagai wilayah tersebut membuktikan bahwa pemikiran beliau memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan umat Islam. Kesimpulannya, ajaran Imam Syafi'i memberikan pengaruh yang sangat besar dalam membentuk sistem hukum Islam, yang lebih terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami. Selain itu, ajaran beliau juga memiliki jangkauan yang luas dan terus digunakan hingga saat ini di berbagai belahan dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.